Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Rodia Putri di seputar Madinah. Adanya penerapan transisi masa adaptasi di kehidupan sehari-hari kita membuat berbagai pihak, terutama perkantoran, harus bersiap melakukan adaptasi kebiasaan baru di kantor. Demi menetapkan menjaga kesehatan dan keselamatan bersama, serta menaati protokol kesehatan, semua kalangan harus memulai beradaptasi dengan kebiasaan baru, karena beberapa kegiatan tidak bisa dilakukan lagi seperti sedia kala. Saat ini saya sedang berada di kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal, dan saya akan mengajak kamu untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan kesehatan yang ada di kantor Bupati Mandailing Natal. Dan pencegahan COVID-19 di tempat kerja sesuai keputusan Menteri Kesehatan Indonesia nomor HK 0107 Menkes 28 tahun 2020 dan surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nomor 8 tahun 2020 tentang peraturan jam kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru di kantor dimulai dari berangkat bekerja, di mana sebelum berangkat ke kantor, hendaknya melakukan pengecekan kesehatan secara mandiri, serta diwajibkan untuk selalu membawa perlindungan diri seperti masker dan hand sanitizer. Penggunaan fasilitas kantor pun harus benar-benar diperhatikan, seperti penyebaran informasi atau instruksi terkait COVID-19. Mewajibkan semua karyawan menggunakan masker, memperlakukan self-assessment resiko COVID-19, melakukan pengecekan suhu tubuh di setiap pintu masuk, melakukan physical distancing atau menjaga jarak dan membatasi jumlah pekerja yang masuk, membawa peralatan pribadi dari rumah dan tidak berbagi dengan orang lain, menggunakan fasilitas kantor bergantian untuk menghindari kerumunan, bersihkan area kerja secara berkala dengan cairan disinfektan sekali 4 jam, terutama pada handle pintu dan peralatan kantor yang digunakan bersama. Bagi karyawan yang demam atau sakit, diharapkan untuk tidak masuk ke kantor terlebih dahulu. Melakukan jaga jarak pada saat istirahat, makan, dan beribadah. Hindari juga pekerjaan yang harus melakukan perjalanan dinas. Namun, apabila tetap diharuskan, pastikan kesehatan karyawan harus tetap prima dan atasan harus mengetahui rencana perjalanan dinas tersebut. Jangan lupa untuk melengkapi diri dengan menggunakan masker, hand sanitizer, dan sarung tangan jika diperlukan, serta selalu mematuhi instruksi dan peraturan dari otoritas kesehatan setempat jika melakukan perjalanan. Nah, sahabat Start News, untuk membahas protokol kesehatan, langsung saja kita tanyakan pada penanggung jawab kesehatan, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal. Protokol kesehatan di kantor, kita tetap harus memberikan tempat cuci tangan, memakai masker, pengukuran suhu tubuh, itu memang sudah wajib harus kita laksanakan di tengah adaptasi kebiasaan baru tersebut. Jadi kita berharap seluruh kantor menerapkan itu, dan juga di Pemda saat ini, pemerintah daerah saat ini sudah diterapkan sesuai arahan dari Kemendagri agar dilakukan penyesuaian jam kerja, pakai shift lah istilahnya. Hari ini si A masuk, besok dia libur, besoknya lagi dia masuk. Jadi mungkin hanya, dan diterapkan juga persenan, ada sekian persen yang boleh kerja per hari. Itu yang diterapkan di kantor biasa. Itu sudah diterapkan, ada tanda-tanda silang kalau itu pelayanan publik. Begitu juga di kependudukan itu sudah diterapkan di sebagian yang pelayanan publik.
Begitu juga di puskesmas. Itu sudah dibuat tanda silang. Karena mereka melayani orang, layanan publik. Dengan menjalani protokol kesehatan seperti yang diterapkan di kantor dan terbiasa menerapkannya di luar kantor, masyarakat awam tentu akan melihat kebiasaan tersebut dan akan mengikuti protokol kesehatan yang ada, sehingga klaster penyebaran COVID-19 semakin sedikit. Namun, sebaliknya jika tenaga kerja pemerintahan hanya menerapkan di kantor saja dan tidak menerapkan di luar kantor, maka masyarakat juga enggan menggunakan dan mematuhi protokol kesehatan. Sahabat Start News, ini adalah kebiasaan baru, tentu kita perlu waktu untuk beradaptasi. Namun kita belajar dari kantor ini bahwa disiplin dan mematuhi protokol kesehatan bersama-sama akan membawa manfaat. Mari kita lindungi diri kita dan lindungi sesama. Jangan lupa selalu mematuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Ika Rodiah Putri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.